Oke Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk teman-teman hari ini? Semoga wis podo profit ya Mbak ya. Hari ini kita akan coba untuk scalpingan lagi di XAU ya. Di sini momentumnya cukup kuat banget ya, cukup bullish untuk price actionnya. Jadi kita ambil set untuk buy posisi nanti ya, tapi ini belum membuat shadow ya. Nah, kita cek-cek dulu sambil menandai area penting ya. Oke, kita larinya di M1 saja. Kita tunggu dia retrace Mbak ya. Kita tunggu dia turun, baru kita nanti hajar buy posisi. Ini harusnya turun dulu lah. Sip, dia turun. Nanti kita akan eksekusi buy Mbak. Ini dia sudah mulai rebound ya. Dia membuat shadow. Ini pas banget ini. Sudah membuat shadow, dia rebound. Kita tunggu di area penting, kita eksekusi buy. Jadi konsep scalping gepuk maling itu seperti ini Mbak ya. Ini yang follow the trend ya. Jadi kita mengikuti bias dia satu. Ini kan satunya dia sudah naik nih. Momentumnya kuat ya. Candlenya gede. Lalu dia membuat atau meninggalkan shadow untuk rebound. Nah, saat rebound inilah kesempatan kita untuk eksekusi Mbak. Makanya kita turunin ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah ada area penting atau zona yang masih fresh. Jika ada zona atau area penting yang masih fresh, kita bisa eksekusi di situ Mbak. Ya tinggal kita tunggu dia turun dulu Mbak. Kalau di sini SL di sini berarti 0,02. Yuk kita langsung eksekusi buy. SL kurang lebih di area sini Mbak. Ya, 25 USD dengan TP nya di area, aduh mana lagi, TP nya di area sini. Nah kurang lebih di sini, SL di sini ya. Cuman ini enggak simpa pasang SLTP, nanti simpa close manual saja. Karena kalau dipasang SLTP untuk scalpingan kayak gini itu kurang greget Mbak. Kayak kita itu kayak nggak kerja gitu. Makanya Simba lebih suka tak manual untuk SLTP nya, jadi kelihatan kerja gitu kita. Kecuali kalau untuk scalping jangka menengah atau yang trade yang kita tinggal, nah itu wajib pasang SLTP. Cuman secara ini dipantau ya untuk scalpingannya, jadi ya Simba lebih suka untuk manual ya, baik itu entry-nya ataupun SL ataupun close-nya. Jadi yang asli teknik trading gepuk maling ya kayak gini Mbak. Kita follow buy momentum ya. Follow price action di H1. H1 price actionnya kemana? Bullish. Dia sudah naik, meninggalkan shadow. Dia rebound. Ya wis, reboundnya itu yang jadi setup entry posisi kita. Kita tinggal turunin ke time frame yang lebih kecil untuk mencari area penting yang masih fresh. Setelah dia masuk area penting ya kita eksekusi. Ini Simba nggak menunggu pelemahan momentum ya, karena secara di H1 itu tekanannya cukup kuat untuk bullishnya, jadi Simba langsung saja eksekusi. Dan di sini juga dia sudah, meskipun Simba tadi eksekusi langsung ya, nggak menunggu pelemahan momentum, tapi jika kita melihat pembentukan candle yang kebentuk itu dia kecil-kecil ya. Jadi di sini mengindikasi bahwa lemah untuk pergerakannya. Jadi harusnya sih, aduh, ya waktu aku Mbak. Harusnya sih saat dia turun ya, masuk ke area penting atau area zone yang masih fresh, dia harusnya ada tekanan ya, ada pantulan. Saat dia masuk harusnya ada pantulan ke atas. Oke, kita tunggu sekejap Mbak. Jadi untuk teman-teman yang suka scalpingan kayak Simbah ini bisa dicoba ya cara ini ya. Cuman ya sekali lagi nggak semua orang itu cocok ya. Pada intinya cari mana yang di sampean itu cocok ya menurut gaya trading sampean. Karena kadang di Simbah ini cocok tapi di sebagian orang nggak cocok. Ya intinya cocok-cocokan lah sebenarnya.
Kadang ada yang orang cocoknya cuman pakai support resisten, ada yang pakai SMC, macam-macam Mbah. Yang jelas pada intinya kita bisa mengatur manajemen resiko, itu aja sih. Kalau metode itu ya seperti yang sudah sering Simbah jelaskan, metode teknik, teknikal dan yang sebagainya itu sebagai buku panduan saja untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan entry posisi. Selebihnya itu ke manajemen resiko, karena jantung dari seorang trader itu adalah pada manajemen resiko. Manajemen resiko kita bisa disiplin, risk and reward ratio kita bisa disiplin, ya insya Allah saldo bisa berkembang atau akun bisa berkembang ya. Jadi jangan terlalu mendewakan teknikal, karena mau pakai metode apapun oke-oke saja. Yang penting sampean sudah paham dengan metodenya atau sudah khatam gitu ya. Selebihnya ya manajemen resiko itu tadi yang paling penting. Ini sudah running di $19, bentar lagi 25, kita akan close. Yuk dikit lagi nih Mbah. Enaknya di XAU kayak gini Mbah, atau market-market yang trending itu kayak gini. SLTP nya itu kenanya tuh cepet ya. Nah karena Simbah kalau scalping itu hanya nggak semuanya itu Simbah gunain ya. Simbah pilih yang trennya itu bagus ya. Itu biasanya Simbah di XAU ya. Kalau sekarang tambah di perak ya, karena perak ini baru sekitar 6 bulanan ini Simbah nyoba di perak. Jadi sekarang ketambahan perak, yang dulunya itu cuman di Bitcoin, XAU, UJ, US Oil sama Nasdaq. Dulu 5 ya. Sekarang ketambahan satu lagi perak. Karena di perak itu juga enak, pergerakannya itu trendingnya cakep ya, kayak di XAU. Makanya kalau untuk scalping kayak gitu Simbah pilih-pilih ya untuk pairnya. Pilih yang pergerakannya itu trending. Maksudnya trending itu yang trendingnya itu sekali trending terus gitu Mbak. Jadi nggak gampang apa ya. Ya meskipun dia bolak-balik cuman trendingnya itu pipnya panjang gitu. Jadi kita bisa ada celah gitu Mbak. Karena kan kalau scalping kayak gini kita ngambil celah apa, ngambil kesempatan di dalam pergerakan market ya, pergerakan candle atau di saat momentumnya itu bagus. Jadi kita mengambil apa sih namanya, nyopet di celah-celah market ya, wis pokoknya kayak gitulah intinya. Makanya kalau mau scalping itu cari market yang pergerakannya trending, yang trendingnya itu pipnya gede gitu ya. Jadi gitu kita lebih enak gitu Pak, karena bergerak sedikit saja pipnya gede gitu. Nah itu yang enak kalau untuk scalpingan. Beda kalau di pair forex ya, atau di pair mata uang itu kan pipnya pendek ya. Jadi mau profit aja kita nunggu candlenya nyampe tinggi baru dapat 20 pip. Tapi kalau untuk yang scalpingan itu enak yang di pair-pair yang bergerak dikit pipnya gede. Karena kita kan mencari celah ya di situ ya, atau nyopet di situ. Jadi kalau yang mau dicopet itu trendingnya kurang ya susah gitu Mbak. Makanya Simbah suka di pair yang Simbah sebutin tadi karena pergerakannya itu oke. Cuman memang kalau di UJ sama di Nasdaq itu apa namanya, pipnya itu agak kurang ya, meskipun trendingnya sama. Cuman kan dari beberapa pair yang Simbah coba itu yang trendingnya itu hampir-hampir mirip ya, ke 6 pair tersebut Mbak. Itu sekali trending cakep. Jadi di Nasdaq meskipun jarak pipnya itu enggak seperti di XAU, cuman dia kalau sekali trending cakep juga Mbak. Sekali trending, jadi wis oke lah kita nunggu agak lama nggak apa-apa, yang penting secara strukturnya atau secara trendingnya itu memadai lah, masuk ke dalam kategori. Ayo Mbah, ini malah nggak jadi naik, kurang ajar tenan nih. Padahal tadi sudah imbas ya. Sudah di 20 USD, ini malah turun lagi. Kan kurang ajar, nunggunya jadi kelamaan kita Mbah. Ini masih pakai 1:1 ini WRR-nya. Kalau pakai 1:2 pas ketemu apesnya itu waduh, pergerakannya buset. Nunggu videonya lama banget. Makanya Simbah kalau dibuat konten kayak gini pakai RR-nya cuma 1:1. Tujuannya apa? Agar videonya itu nggak kelamaan ya, biar nggak jenuh sampean. Karena pada intinya di sini Simbah bukan apa ya,
Pokoknya di sini intinya itu teman-teman melihat tekniknya ya, metodenya atau cara trading Simbah. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Cuman di sini saran dari Simbah tuh idealnya di 1:1 atau 1:2 itu untuk RR-nya atau risk and reward-nya. Jangan lebih dari itu. Karena kalau kita pakai 1:3 atau 1:5 atau bahkan yang lebih tinggi lagi itu sering kena SL, Mbak. Untuk apa namanya? Trade kita, scalpingan kita. Tapi kalau 1:1 atau 1:2 itu secara win rate lebih tinggi ya. Kita masih sering kena profit daripada kena SL, dan misalkan kena SL pun kita bisa melakukan switching ya. Cuman kalau kita pakai RR yang terlampau jauh itu biasanya ya itu tadi apa, SL kita itu sering kena ya. Dan repotnya kalau untuk yang masih belajar atau yang masih baru-baru mengenal forex, itu kalau kena SL berkali-kali itu pasti ngedon ya, atau mentalnya kena itu. Jangankan berkali-kali ya, kena 3 kali saja berturut-turut itu mentalnya biasanya sudah down. Makanya saran dari Simbah untuk ideal scalping kayak gini itu di 1:1 atau 1:2. Jadi kontrol kita itu lebih maksimal, Mbak ya. Cuman ya itu tadi juga kita harus pantau market ya. Nggak bisa kita tinggal. Bisa sih sebenarnya kita tinggal, cuman ya kalau waktunya luang ya lebih baik dipantau lah, karena kan untuk set kita cuma 1:1 ya, atau scalping jangka pendek ya, yang notabene itu nggak butuh waktu jam-jaman untuk kita bisa kena SL ataupun kena TP. Kecuali kalau scalping jangka menengah ya bebas ya. Kalau scalping jangka menengah kan bisa sampai 4 jam, kadang 5 jam, kadang juga setengah hari ya, tergantung market itu bergerak kencang atau lambat. Nah itu kita bisa tinggal ya, pasang SLTP kita tinggal. Nah ini kok malah medun terus sih, Mbak? Kok kayaknya lama ini ya. Akhirnya sampai target, Mbah. Tadi videonya Simbah jeda, Mbak ya. Tak tinggal bikin kopi karena Simbah pikir videonya agak lama, dan sekarang kita langsung close posisi saja. Ini sudah 29 USD. Alhamdulillah, Mbak. Hari ini dapat segini ya. Target kita 25 tapi ternyata dapat 29. Dah alhamdulillah banget ya. Ya berapapun yang didapat, yang penting kita syukuri, Mbak ya. Yang penting jangan serakah gitu aja. Semoga video ini bermanfaat, Mbak ya. Salam dari saya, Simbah Info.